Assalamualaikum guys, ketemu lagi bareng Langga. Pagi ini kita akan sharing dengan teman-teman Muslimpreneur UNJ mengenai tips-tips untuk berkomunikasi dengan mitra atau donor atau sponsorship. Nah, kalau lagi dengar suara di luar atau di lantai 1 itu lagi ada suara anak saya. Mohon maaf, lagi latihan hafal ngaji. Nanti kita dengerin bareng-bareng tips-tipsnya apa aja untuk berkomunikasi dengan donor atau sponsorship. Nah, rencananya acara akan dilaksanakan dengan Google Meet. Nah, sambil menunggu link Google Meet-nya yang akan dibagikan sebentar lagi, kita setting-setting dulu ya guys. Oke, ikuti terus nanti obrolan atau diskusi kita dengan teman-teman Muslimpreneur UNJ. Semalam itu kurang lebih pada maghrib atau menjelang isya gitu ya. Nah, itu Bang Irsyad ngomongin saya. Jadi beliau ada satu dan lain hal berhalangan sehingga memberikan amanah kepada saya. Terus terang yang pertama kepikiran itu adalah, wah ini alhamdulillah ada kepercayaan gitu ya, amanah, saya bisa nostalgia lagi. Kalau dulu pas banget harinya hari Sabtu gitu ya. Anak-anak LDK senangnya pasti kalau nggak Sabtu Ahad kalau ada acara kayak gini. Dan kalau lagi masa-masa normal kumpulnya bukan online tapi di selasar atau di masjid, bener ya Bang Arfian ya? Ya, jadi ini terima kasih banyak saya ucapkan kepada panitia atas kepercayaannya, terutama kepada abang moderator kita Bang Arfian. Nah, seperti disampaikan tadi, memang saat ini saya mendapatkan amanah di Human Initiative sebagai supervisor CSR National Partnership. Jadi memang kalau lihat tornya sih, insya Allah nanti kita bisa sedikit banyak kita bacanya sharing ya. Di sini tidak ada siapa yang lebih hebat, hanya saja pas kebetulan saya diundang jadi pembicara. Bisa jadi nanti teman-teman semua yang jadi pembicara saya yang dengerin nanti gantian. Ini saya mau izin pakai headset ya, jadi biar lebih enak aja dengernya suaranya langsung. Oke, jadi sekilas dulu mengenai CSR National Partnership itu apa. Kalau dilihat di TOR itu kan ada beberapa request dari teman-teman panitia yang mulai dari membuat proposal yang baik, terus kemudian mencari calon sponsor dan lain sebagainya. Nah, ini alhamdulillah kita ada irisan dalam bidang ini. Kenapa? CSR National Partnership itu adalah salah satu divisi di Human Initiative yang bertugas untuk funding atau menggalang dana atau mendapatkan sponsor atau donasi atau donatur atau apapun lah teman-teman semua nyebutnya ya. Jadi tugas dari si CSR National Partnership ini bertumpu kepada perusahaan-perusahaan. Kalau teman-teman semua udah pernah tahu mengenai CSR kan kepanjangannya Corporate Social Responsibility. Nah, itu maksudnya adalah bagaimana kita mencari atau bermitra atau mencari donatur dan sponsor yang langsung terfokus kepada perusahaan. Jadi itu bentuk sosialnya perusahaan atau bermitra dengan perusahaan dalam aspek yang lain kerjasamanya. Bisa sebagai charity atau event atau pemberdayaan dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa saya senang banget pagi ini selain bisa nostalgia masa-masa kampus dulu. Nah, ini yang undang UNJ, teman-teman di HI itu teman-teman semua di Human Initiative kebanyakan UNJ. Jadi Human Initiative itu semacam kerajaannya UNJ deh. Semoga nanti pas tiba waktunya ada salah seorang teman-teman di sini yang bisa gabung juga di Human Initiative atau bahkan nanti bisa jadi salah satu anggota dari CSR National Partnership. Nah, oke, langsung aja. Jadi pertanyaan pertama atau permintaan pertama dari panitia itu adalah bagaimana cara membuat proposal yang menarik. Nah, kalau yang satu ini saya mohon maaf kalau teman-teman bakalan sedikit kecewa karena ada divisi yang memang khusus membuat proposal di Human Initiative, dan kalau di saya pribadi hanya tahu sebatas luarnya saja. Jadi untuk yang detailnya itu ada di divisi yang membuat proposal langsung. Tapi kalau kita berbicara mengenai proposal yang perlu dilakukan itu apa biar bisa mendapatkan atensi atau perhatian dari donatur, karena kan seringnya misalkan contoh, oke,
Nah, ibarat kata ini kelihatan ya teman-teman semua. Mas Arfian kelihatan ya ini yang saya pegang. Nah ini misalkan contoh ini yang saya pegang nih, proposal. Biasanya kalau kita masih memakai model kayak gini, ini kan gimana caranya si proposal ini dibuka. Tantangan pertama seorang penyampai proposal, bahasanya gitu ya. Gimana caranya? Yang pertama adalah proposal ini nyampe kepada si penerima, siapa aja target kita, boleh perorangan, komunitas, atau bahkan perusahaan. Yang kedua, ketika ini nyampe, nggak cuman ditaruh gini aja di mejanya. Kan kebanyakan kalau istilahnya udah nyampe tuh, ya udah kita ditaruh aja dan kemungkinan dibacanya sedikit. Langkah dasar yang bisa dibuat adalah mungkin desainnya buat yang simpel aja, tapi ada headline-nya di sini. Tetap kena jebret gitu aja langsung. Dari situ nanti akan menimbulkan rasa penasaran tuh. Kok ada gambar sapi sama kambing misalkan ya, ada gambar sapi sama kambing. Ini ngapain sih, maksudnya terus kurban. Dan kok nggak ada yang lain-lain? Biasanya kan kalau proposal kurban kan di sini ada dapatkan sekian apa gitu ya. Oh ternyata bisa kelihatan. Jadi mereka akan penasaran dan akhirnya ngebuka deh. Pas ketika dibuka langsung aja ditampilin misalkan legalitasnya tuh apa. Jadi orang itu kan biasanya kalau orang jualan tuh pasti nanya portfolionya apa gitu, atau ini legalitasnya apa. Kalau udah tahu portfolio ataupun legalitasnya, insya Allah nanti jalannya bisa lebih mulus. Menimbulkan tips yang kedua selain tadi desain, tips yang pertama desain, yang kedua adalah menimbulkan kepercayaan si donatur atau calon mitra tadi. Baru nanti di tengah-tengah kita masukin isi. Setelah kita bawa kemana-mana, itu nanti kita masukin isinya. Kita masukin isi di proposal kita itu. Isinya bisa dibuat variatif nggak? Kalau zaman saya dulu, ya memang saya akui juga kelemahan di zaman saya dulu itu, ketika isi daripada yang paling inti dari yang inti itu proposal apa? RAB kan? Bener nggak? Jadi gimana caranya kebutuhan kita itu tersampaikan dan nanti mendapatkan respon daripada si pendonor itu. Nah, kalau misalkan dalam bentuk tabel aja sih, insya Allah orang itu bakal langsung bosen. Kecuali ada narasi pengantar yang step by stepnya itu enak, ngalir kayak orang cerita gitu, itu bagus. Nah kita butuh copywriter yang baik di sini. Kalaupun misalkan nanti nggak bisa pakai tabel gitu, bisa dibuat animasi aja. Misalkan ini nggak ada tabelnya sama sekali kan? Langsung aja jadi kayak macam kita bikin paket gitu, paket A, paket B, paket C gitu. Jadi dia menggantikan peran si tabel yang biasanya membosankan itu jadi lebih variatif. Oh, kalau B ini terus plus ada icon-iconnya juga. Misalkan kalau di sini saya ambil contoh proposal kurban, ada yang sapi, berarti iconnya sapi sama kambing, iconnya sapi sama kambing dan lain sebagainya. Terus jangan lupa nanti tadi berkaitan dengan portfolio, sampaikan juga saya sebutnya apa, muslimpreneur ya. Teman-teman muslimpreneur ini sudah pernah, bener muslimpreneur ya Mas Arfian ya. Ya, teman-teman muslimpreneur ini sudah pernah bekerja sama dengan siapa saja, ditampilkan saja di halaman sebelum penutup. Nah ini daftar mitra-mitranya. Jadi yang pernah bekerja sama itu dengan siapa? Nanti dari situ bakal ketahuan. Oh oke, berarti sudah pernah istilahnya membersamai program ini atau mengerjakan kegiatan ini. Insya Allah itu dari si mitra itu bakal oke, Anda kredibel, akan memilih Anda gitu. Plus jangan lupa, ini salah satu kata sakti yang seringnya kita lupa ngucapin. Di bagian cover belakang, ini bagian tadi kan kalau depannya covernya ini ya. Nah ini kalau cover belakangnya ini kata sakti. Jadi kan ada beberapa kata sakti ya. Ada 3 kata sakti: maaf, tolong, dan terima kasih. Nah salah satu kata saktinya bisa kita siapkan di sini. Gitu. Simpelnya gitu kalau buat proposal. Walaupun prakteknya saya yakin teman-teman juga dan termasuk saya juga harus lebih sering belajar dan meningkatkan jam terbang. Oke, selanjutnya yang kedua adalah gimana sih caranya kita nyari calon sponsor atau calon donor gitu ya.
yang penting dilakukan itu, tapi saya juga nanti kita sharing aja ya. Di sini saya nggak tahu yang udah pernah dilakukan sama teman-teman LDK Salim ini apa aja. Tapi kalau misalkan kita istilahnya sama-sama mulai dari awal, yang paling penting dilakukan itu by data atau pakai database. Dikelompokkan, teman-teman LDK Salim ini pengen menyasar apa? Cari aja database sebanyak-banyaknya, bisa dari sekarang ospek namanya apa ya? Masih ospek ya? Atau ada nama lain dari ospek? PKKMB. Nah dari situ kan ada biasanya nama mahasiswa, terus kemudian istilahnya fakultasnya apa dan lain sebagainya, bisa jadi sebagai data juga dari kita. Data itu sekarang memang benar-benar diperlukan dan bisa sangat mahal harganya. Data lain dari mana?